Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pengukuran teknik dan data akuisisi D, akan mempresentasikan tentang chapter 8 dan chapter 9. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Ahmad Denny, saya sendiri Maulana Abdurrahman, lalu ada Muhammad Salman, ada Najib, dan ada Sultan Maulana. Lalu yang pertama ada di chapter 8, yaitu the measurement of temperature. Ini ada table of contents di mana pada subbab 1 introduction, lalu subbab 2 temperature scale, subbab 3 ada ideal gas thermometer, subbab 4 thermometer measurement by mechanical effect, subbab 5 temperature measurement by electrical effect, subbab 6 temperature measurement by radiation, lalu subbab 7 effect of heat transfer on temperature measurement, subbab 8 transient response of thermal systems, subbab 9 thermocouple compensation, dan subbab 10 adalah temperature measurement in high speed flow. Lalu yang pertama ada introduction yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, yang pertama itu ada introduction. Next. Ya, pertama itu suhu. Suhu itu adalah sebuah besaran yang digunakan untuk menyatakan tingkat panas atau dingin suatu benda. Karena suhu termasuk dalam sebuah besaran, maka satuan suhu dapat dihitung atau diukur melalui beberapa metode. Suhu juga merupakan salah satu yang termasuk ke dalam satuan internasional, yaitu suhu memiliki satuan internasional yaitu Kelvin atau K. Selain Kelvin, ada juga beberapa satuan yang sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti Celsius dan Fahrenheit. Next. Ya, selanjutnya ada temperature scales. Next. Ya, dua skala suhu yang paling umum banyak digunakan itu ada skala Fahrenheit dan Celsius. Skala ini didasarkan pada spesifikasi jumlah kenaikan antara titik beku dan titik air pada tekanan atmosfer standar. Skala Celsius memiliki 100 unit di antara titik-titik ini, sedangkan skala Fahrenheit memiliki 180 unit. Titik 0 pada kedua skala absolut mewakili keadaan fisik yang sama, dan rasio dua nilai adalah sama, terlepas dari skala absolut yang digunakan. Selain itu, ada rumus yang digunakan untuk menghitung suhu antara Celsius dengan Fahrenheit, yaitu T2 per T1 Rankine sama dengan T2 per T1 Kelvin. Selain itu, tabel di samping ini juga dapat dilihat bahwa ketika suhu Celsius itu menunjukkan angka 0 derajat Celsius, suhu Fahrenheit itu menunjukkan angka 32. Sedangkan saat di Celsius itu menunjukkan angka 100, di Fahrenheit itu menunjukkan antara nilai 212. Nah, itu menunjukkan perbedaan, yaitu di Celsius itu skalanya 0 sampai 100 untuk suhu unitnya, terus untuk Fahrenheit itu memiliki 180. Next. Ya, selanjutnya itu ada biasanya di dalam titik didih air 1 atm itu diambil sebagai 100 derajat pada skala Celsius dan 212 derajat pada skala Fahrenheit. Dan untuk itu bisa dihitung, yaitu derajat Fahrenheit itu adalah 32 ditambah 9 per 5 derajat Celsius, di mana 9-nya ini diambil dari selisih antara suhu awal 32 Fahrenheit menjadi 212, yaitu 180, dan 5-nya ini diambil dari skala 0 derajat Celsius menjadi 100 derajat Celsius, yaitu besar 100, jadi 180 per 100 jadi 9 per 5 gitu. Next. Ya, selanjutnya ada the ideal gas thermometer. Next. Ya, perilaku gas ideal pada tekanan rendah memberikan dasar untuk perangkat pengukuran suhu yang dapat berfungsi sebagai standar eksperimental sekunder. Persamaan keadaan gas ideal adalah PV sama dengan M kali R kali T, di mana V adalah volume yang ditempati gas, dan M merupakan masanya, dan R adalah konstanta gas untuk gas tertentu, yang diberikan oleh R sama dengan persamaan di bawah ini. Next.
Ya, ini ada dua gambar terkait ideal gas termometer, yaitu yang di sebelah kiri itu ada skema termometer gas ideal, di mana di kiri itu ada volume dan temperatur yang tidak diketahui, dan di kanan itu ada tempat untuk mengukur tekanannya. Nah, terus yang di kanan itu merupakan hasil pengukuran dari termometer gas ideal itu sendiri. Next. Ya, untuk termometer gas volume tetap diisi dengan gas dan terkena suhu yang akan diukur. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas tadi, pada suhu T tekanan sistem gas diukur. Selanjutnya, volume terkena suhu referensi standar dan tekanan diukur di bawah kondisi ini. Menurut persamaan, yaitu pada volume konstan yaitu T sama dengan T ref kali P per Pref yaitu konstan volume. Misal sebagian gas dikeluarkan dari volume dan pengukuran tekanan diulang, maka biasanya akan didapat ada sedikit perbedaan dalam rasio tekanan dalam persamaan karena jumlah gas yang bervariasi. Ketika kurva diekstrapolasikan ke tekanan nol, suhu sebenarnya seperti yang didefinisikan oleh persamaan keadaan gas ideal akan diperoleh. Termometer gas dapat digunakan untuk mengukur suhu serendah 1 Kelvin dengan ekstrapolasi. Next. Ya, selanjutnya ada temperatur measurement by mechanical effect. Next. Ya, beberapa perangkat pengukur suhu itu dapat diklasifikasikan sebagai operasi mekanis. Dalam pengertian ini, kita akan memperhatikan perangkat yang beroperasi berdasarkan perubahan dimensi mekanis dengan perubahan suhu. Termometer cairan dalam gelas merupakan salah satu jenis alat pengukur suhu yang paling umum. Alkohol dan merkuri adalah cairan yang paling umum digunakan. Untuk kapiler tergantung pada ukuran bohlam penginderaan, cairan, dan kisaran suhu yang diinginkan untuk termometer. Next. Ya, bohlam yang relatif besar pada bagian bawah termometer seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.4 di samping, yang mengembang ketika berisi cairan yang akan mengembang ketika dipanaskan dan naik ke dalam tabung kapiler, dan terdapat skala yang terdapat di tabung kapiler tersebut, di mana di atas tabung juga diberi bohlam lain untuk memberikan fitur keamanan jika rentang suhu termometer secara tidak sengaja terlampaui. Yaitu bisa dilihat seperti gambar 8.4 ini, yaitu di bawah itu ada bohlam yang relatif besar untuk menampung cairan awal, dan di paling atas itu ada bohlam yang kecil yang berguna untuk menampung cairan ketika suhu itu naik tidak teratur dan melebihi batas normalnya. Nah, cairan yang sering digunakan di dalam termometer itu sendiri yaitu ada alkohol dan juga merkuri. Alkohol sendiri memiliki keuntungan koefisien ekspansi yang lebih tinggi daripada merkuri, tetapi terbatas pada pengukuran suhu rendah karena cenderung mendidih pada suhu tinggi. Sedangkan merkuri tidak dapat digunakan di bawah titik bakunya, yaitu negatif 38,78 derajat Fahrenheit atau sekitar negatif 37,8 derajat dalam satuan Celcius. Next. Ya, di dalam pengoperasiannya, bohlam termometer itu akan terkena lingkungan yang suhunya akan diukur. Kenaikan suhu itu menyebabkan cairan mengembang di bola lampu dan naik di kapiler. Pemuaian yang dicatat oleh termometer adalah perbedaan antara pemuaian cairan yang terdapat di dalam kaca dan pemuaian kaca. Perbedaannya adalah fungsi, tidak hanya dari perpindahan panas ke bohlam dari lingkungan, tetapi juga dari panas yang dilakukan ke bohlam dari batang. Semakin banyak konduksi batang relatif terhadap perpindahan panas dari lingkungan, semakin besar kesalahannya. Untuk memperhitungkan N efek konduksi seperti itu, termometer biasanya dikalibrasi untuk kedalaman perendaman tertentu yang akan ditentukan. Next. Ya, untuk metode pengukuran suhu yang sangat banyak digunakan adalah stripping metal, yaitu salah satu
cara pengukuran suhu, yaitu dua buah logam yang koefisien muai panasnya berbeda itu direkatkan secara bersamaan agar membentuk alat yang ditunjukkan seperti gambar di 8.5 di samping ini. Ada dua plat besi dengan koefisien muai yang berbeda ditempelkan, dan ketika strip mengalami suhu yang tinggi dari suhu ikatan, strip akan menekuk ke arah logam yang memiliki koefisien muai yang lebih rendah dibanding yang lainnya. Nah, ketika dikenakan suhu yang lebih rendah dari suhu ikatan, maka akan menekuk ke arah yang sebaliknya. Selanjutnya yaitu jari-jari kelengkungan R dari pembengkokan dua buah logam ini dapat dihitung sebagai berikut ini, yaitu R sama dengan T 3 kali 1 plus M kuadrat plus 1 plus Mn dikalikan M kuadrat plus 1 per Mn per 6 kali alfa 2 dikurangi alfa 1 kali T min T0 dikalikan 1 plus M kuadrat. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada temperature measurement by electrical effect. Next. Nah, electrical resistant thermometer resistant temperature detector atau RTD merupakan salah satu ukuran suhu yang cukup akurat. Yang suhu ditunjukkan tuh melalui pengukuran change dalam resistan elemen. Koefisien suhu linear itu didefinisikan oleh alfa sama dengan R2 min R1 per R1 T2 min T1. Nah, di mana R2 dan R1 itu adalah resistansi dari suhu T2 dan T1. Untuk suhu yang lebih luas, range resistannya biasanya dinyatakan oleh hubungan kuadrat R sama dengan R0 buka kurung 1 plus alfa T plus B T kuadrat, di mana R itu merupakan resistansi pada suhu, R0-nya merupakan resistansi pada suhu referensi T0, dan AB-nya itu merupakan konstansa ditentukan secara eksperimental. Nah, berbagai metode digunakan untuk pembangunan termometer resistensi tergantung pada aplikasi. Dalam semua kasus, perawatan harus diambil untuk memastikan bahwa resistansi bebas dari tekanan mekanis dan dipasang sehingga kelembapan tidak dapat bersentuhan dengan kawat dan mempengaruhi pengukuran. Next. Nah, ini merupakan gambar metode mengoreksi ketahanan timbal dengan termometer. Nah, yang A itu pengaturan 3 lead simen. Terus yang B merupakan pengaturan 4 kalender. C merupakan pengaturan potensi mengambang. Pengaturan 3 lead simen itu adalah jenis sirkuit korektif yang paling sederhana. Balance memimpin satu tidak membawa arus dan efek dari resistansi dari 2 lead lainnya dibatalkan. Nah, pengaturan 4 lead kalender memecahkan masalah dengan kabel timbal tambahan di kaki jembatan yang dapat disesuaikan sehingga efek kabel timbal pada termometer resistansi dibatalkan. Pengaturan potensi mengambang dalam gambar 8.7C itu sama dengan pengaturan 3 lead simen. Nah, timbal dapat digunakan untuk memeriksa kesetaraan resistansi lead. Pembacaan termometer dapat diambil dalam posisi yang ditunjukkan di atas. Pembacaan termometer dapat diambil dalam posisi yang diikuti oleh pembacaan tambahan dengan 2 lead kanan dan kiri. Melalui prosedur pertukaran ini, pembacaan rata-rata terbaik dapat diperoleh dan kesalahan dapat diminimalkan. Next.
Nah, selanjutnya ada termistors. Termistor semikonduktor yang memiliki koefisien suhu negatif resistansi. Berbeda dengan koefisien positif yang ditampilkan oleh sebagian besar logam. Selanjutnya resistansi variasi eksponensial dengan suhu. Bukan hubungan polinomial. Dengan demikian untuk termistornya itu dirumuskan R sama dengan R0 EXP buka kurung beta 1 per T min 1 per T0, di mana R0-nya itu adalah resistansi pada suhu refleksi konstanta yang ditentukan secara eksperimental. Nah, ini merupakan gambar dari sirkuit amplifier bridge. Nilai numeriknya itu numerik beta itu bervariasi antara 3.500 sampai 4.600 Kelvin, tergantung pada bahan terminator dan suhunya. Resistansi tinggi terminator bahwa arus yang lebih kecil diperlukan untuk pengukuran, dan dengan demikian kesalahan karena pemanasan diri itu sangat kecil. Sebuah sirkuit amplifier yang dapat digunakan dengan resistansi termometer atau perangkat termistor itu ditampilkan pada gambar yang ada di bawah itu, di gambar 8.11. Nah, selanjutnya ada thermoelectric effect. Ketika dua logam yang berbeda bergabung bersama seperti dalam gambar di bawah itu, EMF itu akan ada antara dua titik A dan B, yang terutama merupakan keseimbangan suhu. Fenomena ini disebut efek Seebeck. Jika kedua bahan terhubung ke sirkuit eksternal sedemikian rupa sehingga arus ditarik, EMF dapat karena fenomena yang disebut efek Peltier. Selanjutnya, jika gradien temperatur ada di sepanjang salah satu atau kedua bahan, EMF dapat mengalami sedikit perubahan tambahan. Nah, ini disebut efek Thomson. Nah, gambar di bawah ini itu merupakan gambar dari junction dari dua logam yang menunjukkan efek termoelektrik. Nah, kemudian ada 3 EMF yang ada di sirkuit termoelektrik. Yang pertama EMF Seebeck yang disebabkan logam yang berbeda. Yang kedua ada EMF Peltier yang disebabkan oleh aliran arus di sirkuit. Dan yang ketiga itu ada EMF Thomson yang dihasilkan dari gradien. Nah, EMF Seebeck itu menjadi perhatian utama karena tergantung pada suhu persimpangan. Jika EMF yang dihasilkan di persimpangan dua logam yang berhati-hati sebagai fungsi suhu, maka persimpangan tersebut dapat digunakan untuk pengukuran suhu. Next. Selanjutnya itu dua aturan tersedia untuk analisis sirkuit termoelektrik. Yang pertama tuh jika logam ketiga terhubung di sirkuit seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah sebelah kiri, EMF bersih dari sirkuit tidak terinfeksi selama koneksi baru berada pada suhu yang sama. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan bantuan hukum kedua termodinamika dan dikenal dengan hukum logam menengah. Terus yang kedua, pertimbangan pengaturan yang ditunjukkan dalam gambar sebelah bawah kanan. Sirkuit termokouple sederhana dibangun dari bahan yang sama tetapi beroperasi antara suhu yang berbeda. Nah, gambar sebelah kiri itu merupakan pengaruh logam ketika dalam rangkaian termoelektrik. Yang sama kayak tadi yang merupakan hukum logam menengah. Dan gambar yang sebelah kanan itu merupakan gambar sirkuit yang menggambarkan hukum suhu menengah. Next. Nah, ini itu merupakan gambar kompensasi persimpangan referensi yang menggunakan termostor. Reference junction dapat dikurangi dengan sirkuit yang ditunjukkan pada gambar di atas. Termistor ditempatkan dalam kontak termal dengan strip terminal tempat kabel termokouple terpasang. Kompensator ditunjukkan dalam gambar di atas disebut hardware compensation device. Koefisien tegangan dan suhu
determinator harus disesuaikan sehingga VC akan koefisien suhu termokouple. Nilai Rx-nya disesuaikan sehingga output tegangan AV adalah 0 pada 0 derajat Celcius. Nilai yang aman untuk RA adalah itu sekitar 1 Kelvin kalor. 1 kilokalor. Next. Termokouple itu digunakan dalam aplikasi mulai dari pengukuran suhu kamar udara hingga logam cair. Terlepas dari kesederhanaan, biaya rendah, dan ketersediaan, ada masalah yang mungkin dihadapi. Seperti yang pertama, persimpangan yang dibentuk oleh pengguna mungkin melibatkan suhu yang berlebihan atau solder yang salah sehingga termokouple tidak sesuai dengan tabel IMF standar. Terus yang kedua, termokouple dapat digunakan di luar jangkauan yang berlaku dan menjadi dehidrasi selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, kompensasi persimpangan referensi yang salah dapat digunakan. Yang keempat, salah perhitungannya itu seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.2 dapat terjadi. Pengguna dapat menginstal termokouple tipe yang salah untuk peralatan readout. Kesalahan kotor dapat terjadi. Nah, yang gambar A itu hanya persimpangan bed kontak plate. Terus yang B itu merupakan kontak di 2 titik. Yang C itu kontak di manik-manik bersama. Nah, gambar yang 8.22A itu dibuat sehingga hanya manik persimpangan yang melakukan kontak dengan plat logam yang suhunya harus diukur. Terus yang titik 22B itu memungkinkan kontak di 2 titik. Jika ada gradien suhu di plat logam, maka IMF termokouple akan menunjukkan rata-rata kedua titik ini. Terus yang gambar 8.22C itu hanya memiliki manik persimpangan yang menyentuh plat logam. Tetapi dua kabel termokouple kontak listrik jarak pendek dari bearing. Suhu yang ditunjukkan oleh termokouple akan kontak listrik secara korsleting. Next. Selanjutnya ada quartz crystal thermometer. Metode pengukuran suhu yang baru dan sangat akurat, sensitivitas frekuensi resonansi kristal kuarsa terhadap perubahan suhu. Ketika sudut yang tepat dari potongan digunakan dengan kristal, ada korespondensi yang sangat linear antara frekuensi resonansi dan suhu. Model komersial untuk perangkat menggunakan penghitung elektronik dan pembacaan digital untuk pengukuran frekuensi. Selanjutnya ada liquid crystal thermography. Kristal cair kolestrik yang berasal dari ester kolesterol menunjukkan respon yang terhadap suhu. Selama rentang suhu yang dapat direproduksi, kristal cair akan menunjukkan semua warna spektrum yang terlihat. Fenomena ini reversibel dan berulang dengan variasikan formulasi panikular. Seseorang dapat membuat kristal cair kolestrik beroperasi dari hanya di bawah 0 derajat Celcius hingga beberapa ratus derajat Celcius. Tentang suhu peristiwa atau suhu di mana perubahan warna ditampilkan dapat bervariasi dari 1 hingga 50 derajat Celcius. Dengan demikian, kristal cair memberi kesempatan suhu yang agak tepat melalui pengamatan perubahan warna. Next. Nah, selanjutnya temperature measurement by radiation. Next. Selain metode yang dijelaskan pada subbab sebelumnya, mungkin untuk menentukan suhu tubuh melalui pengukuran radiasi termal yang dipancarkan oleh tubuh. Ada dua metode yang biasa digunakan untuk pengukuran. Yang pertama ada pirometri optik dan yang penentuan radiasi. Sebelum membahas metode ini, kita perlu menggambarkan sifat radiasi termal.
Nah, radiasi termal itu sendiri itu merupakan radiasi elektrik yang dipancarkan oleh tubuh sebagai akibat dari suhunya. Radiasi ini dibedakan dari jenis radiasi elektromagnetik lainnya seperti gelombang yang tidak disebarkan sebagai akibat dari suhu. Radiasi termal terletak di wilayah panjang gelombang dari sekitar 0 sampai 100 m. Itu sama 1 per UM itu sama dengan 10 M. Radiasi termal total yang dipancarkan oleh benda hitam, radiasi ideal itu diberikan sebagai EB sigma T pangkat 4, di mana sigmanya itu merupakan Stefan Boltzmann constant yang sama dengan 0,1714 kali 10⁴ min 8, bisa juga sama dengan 5,669 kali 10⁴ min 8. EB-nya itu merupakan emissive power. Terus yang T merupakan absolute temperature. Next. Nah, kekuatan emisif dari benda hitam bervariasi dengan panjang gelombang sesuai dengan persamaan distribusi Planck. Dengan rumus E B lambda sama dengan C1 lambda pangkat min 5 per E pangkat C2 per lambda kali T min 1, di mana EB lambda itu monochromatic blackbody emissive power. Terus lambdanya itu merupakan wavelength, ya T-nya merupakan temperatur. Dan selanjutnya ada ketika radiasi termal menyerang permukaan material, hubungan berikut itu berlaku, alfa plus rho kali tau sama dengan 1, di mana A-nya itu merupakan absorptivitas atau fraksi dari radiasi insiden diserap. Nah, yang rho-nya itu merupakan reflektivitas atau fraksi tercermin. Yang T-nya merupakan transmisivitas atau fraksi yang ditransmisikan. Next. Nah, gambar ini tuh menggambarkan fitur khas dari benda hitam dan radiasi. Untuk tujuan analisis, permukaan sebenarnya sering diperkirakan oleh gambar di sebelah kiri. Nah, gambar di skema perbandingan kekuatan emissive blackbody, tubuh abu-abu ideal, dan permukaan yang sebenarnya. Nah, untuk sebagian besar bahan padat, T-nya itu sama dengan 0, sehingga alfa plus rho itu sama dengan 1. Emisivitas didefinisikan sebagai E sama dengan elemen sama dengan E per EB, di mana E-nya itu adalah kekuatan emisif dari permukaan yang sebenarnya, dan EB-nya itu adalah kekuatan emisif dari benda hitam pada suhu yang sama. Dan Kirchhoff melengkapi hubungan tambahan E-nya sama dengan alfa. Dalam kondisi kesetimbangan termal, tubuh abu-abu adalah salah satu emisif untuk semua panjang gelombang, yaitu E lambda sama dengan E lambda per E B lambda sama dengan E lambda. Next. Nah, selanjutnya gambar di sebelah kiri. Gambar sebelah merupakan masalah pengukuran suhu. Terdiri dari penentuan variasi suhu dengan warna objek. Untuk tujuan ini, konstruksi instrumen seperti yang ditunjukkan secara skematis sebelah kiri. Radiasi dari sumber dilihat melalui lensa dan pengaturan filter. Filter penyerapan di bagian depan perangkat mengurangi intensitas radiasi yang masuk sehingga standar dapat dioperasikan pada tingkat yang lebih rendah. Lampu standar ditempatkan di jalur optik radiasi yang masuk. Dengan penyesuaian arus lampu, warna filamen dapat agar sesuai dengan warna radiasi yang masuk. Filter merah dipasang di lensa mata untuk memastikan bahwa perbandingan dibuat untuk radiasi monokromatik pada dasarnya, sehingga menghilangkan beberapa ketidakpastian yang dihasilkan dari variasi sifat radiasi dengan panjang gelombang. Terus yang gambar sebelah kanan, gambar ini menggambarkan penampilan lampu filamen seperti yang dilihat dari lensa mata. Ketika kondisi
keseimbangan tercapai, filamen akan tampak menghilang di medan radiasi total yang masuk. Kalibrasi itu dibuat dalam hal arus pemanas lampu. Next. Baik, yang selanjutnya ada effect of heat transfer on temperature measurement. Next. Nah, proses perpindahan panas dikaitkan dengan semua pengukuran suhu. Ketika sebuah termometer terkena lingkungan suhu yang ditunjukkan oleh termometer ditentukan sesuai dengan pertukaran energi panas total dengan elemen penginderaan suhu. Perpindahan panas dapat terjadi sebagai akibat dari satu atau lebih dari 3 mode, yaitu konduksi, konveksi, atau radiasi. Secara umum, ketiga mode harus diperhitungkan dalam menganalisis masalah pengukuran suhu. Konduksi dijelaskan oleh hukum Fourier berikut ini dengan persamaan di bawah ini. Next. Nah, terus jika gradien suhu ada di sepanjang termometer, panas dapat dilakukan ke dalam atau keluar dari elemen penginderaan sesuai dengan hubungan. Nah, perpindahan panas konveksi dijelaskan sesuai dengan hukum Newton pendinginan, yaitu Q sama dengan H A dalam kurung TS min T tak hingga, dengan perpindahan panas antara dua permukaan sebanding dengan perbedaan suhu mutlak pangkat 4 menurut hukum Stephen Boltzmann dengan radiasi termal berikut ini, yaitu di mana Fq adalah faktor geometris dan F adalah faktor yang menggambarkan sifat radiasi dari permukaan. Next. Yang selanjutnya ada transient response of thermal system. Oke, next. Nah, terus apa itu analisis thermal system? Yaitu analisis thermal transient adalah evaluasi tentang bagaimana sistem merespon kondisi batas yang tetap dan bervariasi dari waktu ke waktu. Untuk kondisi batas tetap, waktu untuk mencapai suhu kondisi tunak dapat dievaluasi, serta berapa lama kondisi operasi dapat dipertahankan sebelum mencapai suhu ambang batas. Nah, untuk kondisi batas yang bervariasi terhadap waktu, analisis transient dapat menunjukkan kepada Anda dengan respon termal yang dihasilkan dari sistem. Nah, seringkali analisis transient ini digunakan untuk mengevaluasi transisi dalam kondisi operasi sebelum sistem kembali ke kondisi tunak. Dalam kasus seperti itu, biasanya untuk menemukan solusi kondisi tunak untuk satu set kondisi operasi dan kemudian melakukan analisis transient menggunakan set kondisi operasi yang berbeda. Selanjutnya, nah, mengapa analisis thermal transient penting? Karena untuk simulasi elektronik, baik untuk menguji kegagalan pendinginan, proses yang paling penting bersifat sementara. Nah, analisis thermal transient adalah bagaimana kita belajar tentang respon sistem yang bergantung pada waktu terhadap berbagai kondisi. Next. Nah, ini merupakan contoh analisis dari tadi, yaitu alasan umumnya lainnya untuk menggunakan analisis thermal transient adalah untuk mengevaluasi kegagalan pendinginan. Kegagalan pendinginan terjadi ketika kipas atau sistem pendinginan cair itu gagal. Simulasi thermal memungkinkan seorang insinyur untuk memahami bagaimana sistem mengatasi kegagalan. Ini mungkin relevan untuk pembatasan daya atau kontrol yang dirancang untuk mencegah komponen terlalu panas dan akhirnya kegagalan sistem penuh. Pada gambar di samping adalah server blade dengan 3 kipas dan memeriksa respon suhu sistem terhadap kegagalan kipas tunggal. Respon suhu yang dihasilkan dapat digunakan untuk menginformasikan algoritma kontrol yang dirancang untuk menangani situasi seperti itu, atau kontrol dapat langsung diimplementasikan ke dalam simulasi. Simulasi kegagalan biasanya diinisialisasi dengan solusi keadaan tidak berhenti dengan kapasitas pendinginan penuh
Nah, saver blade dengan 3 kipas yang memeriksa respon suhu sistem terhadap kegagalan kipas tunggal seperti gambar di samping ini. Next. Yang selanjutnya ada thermocouple compensation. Next. Nah, thermocouple compensation yaitu merupakan salah satu jenis sensor suhu yang paling populer dan sering digunakan dalam berbagai rangkaian ataupun peralatan listrik dan elektronika yang berkaitan dengan suhu atau temperatur. Beberapa kelebihan thermocouple yang membuatnya menjadi populer adalah responnya yang sangat cepat terhadap perubahan suhu dan juga rentang suhu operasionalnya yang luas, yaitu berkisar di antara minus 200 derajat hingga 2000 derajat Celcius. Selain respon yang sangat cepat dan rentang suhu yang luas, thermocouple juga tahan terhadap guncangan atau getaran dan mudah digunakan. Next. Nah, yaitu ada prinsip kerja thermocouple. Berdasarkan gambar di atas, ketika kedua persimpangan atau junction memiliki suhu yang sama, maka beda potensial atau tekanan listrik yang melalui dua persimpangan tersebut adalah 0 atau V1 sama dengan V2. Akan tetapi, ketika persimpangan yang terhubung dalam rangkaian diberikan suhu panas atau dihubungkan ke objek pengukuran, maka akan terjadi perbedaan suhu di antara dua persimpangan tersebut, yang kemudian menghasilkan tegangan listrik yang nilainya sebanding dengan panas yang diterimanya atau P1 min V2. Next. Yang selanjutnya ada temperature measurement in Higgs bed flow. Next. Nah, pengukuran suhu dalam aliran gas berkecepatan tinggi kadang-kadang sulit karena fakta bahwa probe stasioner harus mengukur suhu gas yang dibawa untuk beristirahat di permukaan probe. Karena kecepatan gas berkurang menjadi nol, energi kinetik diubah menjadi energi panas dan dibuktikan dengan peningkatan suhu. Jika gas didiamkan secara adiabatik, stagnasi yang dihasilkan suhu diberikan oleh dalam suhu. Jika gas didiamkan secara adiabatik, stagnasi yang dihasilkan suhu diberikan oleh itu ada T0 sama dengan T tak hingga plus U tak hingga pangkat 2 per 2C P GC, dengan T0 dengan suhu stagnasi, T tak hingga yaitu aliran bebas atau suhu statis, U tak hingga yaitu kecepatan aliran, dan CP adalah kalor jenis gas bertekanan konstan. Next. Mungkin bisa dilanjut Sultan. Ya, terima kasih. Next. Nah, ini kita ke tab chapter 9, yaitu Thermal and Transport Property Measurements, di mana kita nanti sini ada konten-kontennya yang akan kita bahas, yaitu 9.1 yang pertama ada introduction, kemudian yang kedua ada thermal conductivity measurement, yang ketiga ada thermal conductivity of liquids and gas, yang keempat ada measurement of viscosity, yang kelima ada gas diffusion, kemudian next. Nah, yang keenam ada calorimetry, yang ketujuh ada convection heat transfer measurement, dan yang ke-8 ada humidity measurement, yang ke-9 heat flux meters, dan yang 10 yaitu pH measurement. Nah, yang pertama introduction. Next. Nah, introduction atau perkenalan, yaitu pertama ada beberapa tipe sifat atau properti panas
Nah, itu penting untuk menghitung energi dalam aplikasi perpindahan panas. Nah, nilai dari properties atau sifat ini sudah ada pada tabel di berbagai macam buku. Nah, kemudian sebagian besar pengukuran sifat panas menggunakan penentuan aliran panas dan temperatur. Nah, aliran panas biasanya diukur dengan membuat kesetimbangan energi pada perangkat dalam pertimbangan. Contohnya seperti pemanasan air melalui pipa yang dipanaskan. Nah, konveksi perpindahan panas secara konveksi dari dinding pipa air dapat ditentukan dengan mengukur laju aliran massa air dan mengukur inlet dan outlet suhu air. Kemudian energi ini diperoleh dari air. Karena perpindahan panas dari pipa. Nah, maka dihasilkan permukaan luar pipa yang terisolasi agar tidak ada yang keluar. Nah, kemudian konduktivitas thermal dapat diklasifikasikan sebagai transport property karena menunjukkan pengangkutan energi pada fluida atau padatan dalam cairan dan gas. Pengangkutan energi terjadi oleh gerakan molekuler viskositas fluida juga diklasifikasikan sebagai transport property. Nah, next. Yang chapter selanjutnya itu 9.2 yaitu thermal conductivity measurements. Next. Nah, konduktivitas thermal didefinisikan oleh persamaan Fourier seperti 9.1 yaitu Gx sama dengan min Ka kali dou T per dou X. Nah, Gx ini adalah laju perpindahan panas, I-nya itu adalah area yang dilewati oleh perpindahan panasnya, kemudian dou T per dx adalah gradien suhu yang pada arah perpindahan panasnya. Nah, kemudian K-nya itu adalah konduktivitas thermal. Next. Nah, kemudian di samping ini ada gambar lempengan tipis dari suatu material. Nah, jika laju perpindahan panas melalui material dan ketebalan material dan perbedaan temperaturnya sudah diketahui atau sudah terukur, maka konduktivitas thermalnya dapat dicari menggunakan persamaan 9.2 ini. Nah, kemudian pada eksperimental pengaturan panasnya itu dapat disuplai ke satu sisi lempengan dengan pemanas listrik dan dipindahkan dari
sisi lainnya menggunakan plat yang didinginkan. Nah, kemudian temperatur dari setiap sisi lempengannya dapat diukur dengan termokouple atau termistor. Next. Kemudian masalah utama dari metode sebelumnya untuk mengetahui konduktivitas thermal yaitu panasnya itu dapat keluar atau hilang dari tepi lempengan, atau jika lempengan atau jika tepinya itu di cover dengan suatu isolasi, maka temperatur dua dimensi dapat dihasilkan, yang mana akan menyebabkan error pada penentuannya. Kemudian masalah ini dapat diminimalkan dengan memasangkan guard heater atau pengaman pemanas. Nah, guard heater dalam pengaturan ini pemanas ditempatkan di tengah dan lempengan spesimen ditempatkan di setiap sisi plat pemanas. Nah, kemudian di gambar ini itu adalah guard hot plate. Nah, guard hot plate ini biasanya digunakan untuk menghitung konduktivitas thermal dari non metal atau non logamnya, atau padatan yang mempunyai konduktivitas thermal yang rendah. Next. Nah, kemudian di sini ada alat untuk pengukuran konduktivitas thermal dari logam. Nah, gambar di samping adalah metode simpel pengukuran konduktivitas panas untuk logam. Nah, batang logam A itu diketahui konduktivitas thermalnya, kemudian dihubungkan ke batang metal B yang konduktivitas thermalnya yang akan dihitung. Kemudian sumber panas dan pendingin dihubungkan di ujung batang komposit, dan penggabungannya ini dikelilingi dengan material isolasi untuk meminimalkan heat loss-nya. Untuk meminimalkan heat loss-nya di sekelilingnya. Dan untuk memastikan one dimensional aliran panas yang melewati batangnya itu. Kemudian next. Nah, selanjutnya itu jika gradien suhu melalui bannya itu diketahui atau sudah diukur, nah aliran panas ini selanjutnya digunakan untuk menghitung
konduktivitas termal dari bahan yang tidak diketahui, maka digunakanlah persamaan 9.3 ini. Next. Ya, selanjutnya ada thermal conductivity of liquids and gas. Next. Ya, di sini ada Guard hot plate metode. Nah, ini diameter platnya itu 5 cm dan ketebalan lapisan liquidnya itu sekitar 0,05 cm. Nah, lapisan ini harus cukup tipis agar konveksi dapat diminimalkan. Nah, kemudian next. Untuk ini ada concentric cylinder method. Nah, ini juga digunakan untuk mengetahui konduktivitas thermal dari cairan. Seperti yang tadi, ketebalan dari lapisan cairannya itu harus cukup tipis untuk meminimalkan konveksi dari panasnya itu. Next. Ke 9.6. Next ke gambar 9.6. Nah, ini alat ini untuk mengukur konduktivitas thermal dari high temperatur gas atau gas dengan temperatur yang tinggi. Nah, emitter berfungsi sebagai sumber panas, sedangkan stasiun panas di kedua ujungnya bertindak sebagai pemanas pelindung. Emitter memiliki diameter luar 6 mm dan panjang 50 mm. Nah, receivernya mempunyai diameter 10 mm dan panjang 125 mm dengan ketebalan dinding 1 mm. Laju perpindahan panas ini diukur oleh menentukan daya elektrik input ke emitter. Nah, sementara termokouple terpasang pada permukaan emitter dan receiver untuk menentukan perbedaan suhunya. Kemudian next. Nah, untuk perangkat silinder konsentris yang tadi, hubungan yang digunakan untuk menghitung konduktivitas thermalnya adalah seperti persamaan 9.4 di bawah ini. Kemudian next. Nah, kemudian chapter 9.4 measurement of viscosity. Next. Nah, definisi untuk viskositas dinamis atau absolut itu seperti pada gambar persamaan 9.5, yaitu tau sama dengan mu kali du per dy, di mana tau ini adalah tegangan geser antara lapisan
fluida pada aliran laminar. Nah, kemudian mu ini adalah dynamic viscosity. Kemudian PU per D-nya itu adalah kecepatan gradien normal. Nah, kemudian viskositas kinematik didefinisikan dengan P sama dengan mu per rho. Rho-nya ini adalah densitas fluida. Nah, kemudian di sini ada kemudian satuan untuk densitas yaitu kilogram per meter kubik atau LPM per feet pangkat 3. Nah, kemudian untuk satuan dari viskositas kinematiknya itu adalah LPF kali S kali feet per LPM atau Newton second meter per kg kilogram. Nah, ini adalah bentuk konversinya ya di gambar bawah itu. Kemudian next. Nah, ini adalah diagram yang mengindikasi hubungan viskositas gradien dan fluida gesernya. Nah, kemudian next. Kemudian di sini ada beberapa satuan untuk viskositas dinamis dan viskositas kinematik, dan ada konversinya. Kita next saja. Nah, kemudian beberapa metode digunakan untuk pengukuran viskositas. Dua yang paling umum digunakan adalah metode rotating concentric cylinder dan metode capillary flow. Nah, kemudian di sini ada gambar paralel plate ya, atau plat yang paralel. Nah, satu platnya itu yang bawah itu statis atau tidak bergerak, dan yang atas itu bergerak dengan kecepatan konstan yaitu U. Kemudian profil kecepatan untuk fluida antara dua plat adalah garis lurus, dan gradien kecepatannya adalah TU per TY sama dengan U per V pada persamaan 9.6 di bawah ini. Then next. Ya, kemudian di sini ada rotating concentric cylinder. Metodenya ini silinder dalamnya itu statis, ini maksudnya statis, dan terpasang pada alat pengukur torsi yang sesuai. Nah, sedangkan silinder luar digerakkan pada kecepatan sudut konstan omega. Nah, jika ruang anular B-nya itu cukup kecil dibandingkan dengan jari-jari silinder dalam, maka susunan silinder yang berputar mendekati situasi plat paralel dan profil kecepatan dalam ruang celah dapat diasumsikan linear. Maka TU per DE sama dengan R2 kali omega per B. Nah, profil kecepatan dalam ruang celah dapat diasumsikan linear seperti maka digunakan pada ini 9.7 persamaan 9.7 ini. Nah, kemudian
di mana jarak Y-nya itu diambil dalam arah radial dan diasumsikan bahwa B-nya itu sangat kurang dari R1-nya. Next. Nah, kemudian di sini ada tegangan geser fluida jika torsi T-nya itu sudah terukur. Nah, di persamaan 9.8 ini L-nya itu adalah panjang silinder. Kemudian pada persamaan di bawahnya ini adalah persamaan viskositas yang ditentukan dengan mengkombinasikan persamaan 9.5, 9.7, dan 9.8 yang menjadi persamaan 9.9 seperti yang ada pada gambar ini. Nah, kemudian torsi pada bawah piringan pada persamaan 9.10 ini A-nya itu adalah ruang celahnya atau gap space-nya. Nah, kemudian dengan menggabungkan torsi bawah piringan dan annular space, maka didapatkan persamaan 9.11 seperti gambar yang ada di bawah sendiri ini. Next. Nah, kemudian metode pengukuran viskositas yang paling umum dari penurunan tekanan dalam aliran laminar melalui tabung kapiler. Nah, pertimbangan penampang tabung yang ditunjukkan pada gambar 9.10. Nah, kemudian di sini ada bilangan Reynolds yang didefinisikan pada persamaan 9.12. Kemudian ini kurang dari 1000 aliran laminar akan ini tadi aliran Reynolds-nya itu dimensionless, jadi tidak ada dimensinya. Nah, jika kurang dari 1000 aliran laminar akan ada di dalam tabung dan profil kecepatan parabola yang akan dialami seperti yang ditunjukkan. Nah, jika fluida tidak dapat dimamatkan atau incompressible dan alirannya tetap, maka dapat ditunjukkan bahwa laju volume aliran Q dapat dituliskan dengan persamaan 9.13. Kemudian next. Nah, kemudian di sini ada Reynolds number yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 9.12. Nah, pada 9.12 itu hasil rho UM-nya itu dapat dihitung dengan persamaan 9.14 ini, di mana M dot-nya itu adalah laju aliran massa. Nah, ekspresi yang dihasilkan untuk laju aliran massa gas di bawah kondisi aliran laminar di kapiler adalah persamaan 9.15 ini. Nah, kemudian perawatan harus dilakukan untuk memastikan aliran di kapiler berkembang penuh. Yaitu profil kecepatan parabola telah ditetapkan. Ini berarti bahwa pengukuran tekanan harus dilakukan cukup jauh ke hilir dari pintu masuk tabung untuk memastikan bahwa aliran yang berkembang terus berlanjut. Nah, ini diharapkan bahwa aliran akan berkembang sepenuhnya ketika L per D kurang dari Reynolds number dibagi 8 atau persamaan 9.16, di mana L-nya itu adalah jarak dari pintu masuk tabung. Next.
Ya, kemudian di sini ada seiboviskosimeter. Nah, seiboviskosimeter ini adalah perangkat industrial yang menggunakan prinsip kapilaritas pipa untuk pengukuran viskositas liquid atau cairan. Nah, tabung ini diisi ke atas dengan liquid dan ditutup pada temperatur konstan untuk memastikan keseragaman temperatur selama pengukuran. Nah, kemudian cairan ini dibiarkan mengalir dari bawah menuju kapilari pendek, pipa kapilari pendeknya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk 60 ml untuk mengalir itu direkod atau direkam. Nah, waktu ini yang diambil untuk sebagai indikasi viskositas dari liquidnya. Nah, karena pipa kapilarinya itu pendek, maka profil viskositas laminarnya itu harus dikembangkan sepenuhnya. Yang ini tidak mapan. Dan ini perlu menggunakan koreksi pada akun untuk mengetahui profil aktualnya atau profil yang sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian next. Nah, jika profil kecepatan dikembangkan sepenuhnya, viskositas kinematik akan bervariasi secara langsung dengan waktu untuk drainase atau mengalir. Maka V-nya itu sama dengan mu per rho, di mana mu-nya itu adalah viskositas dinamis yang tadi. Nah, untuk mengoreksi profil yang tidak seragam, maka digunakan persamaan ini. V sama dengan C1 kali T plus C2 per T. Kemudian dengan konstanta V-nya itu sama dengan 0,000237 T dikurangi 1,93 per T dikalikan 10 pangkat min 3 feet kuadrat per second. Simbol T menunjukkan waktu pengaliran dalam detik untuk 60 ml cairan dan biasanya dinyatakan kekentalan dalam satuan Seibert second. Nah, bila metode pengukuran ini digunakan, maka digunakan satuan Seibert second. Nah, kemudian next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Maulana Abdurrahman. The gas diffusion. Next. Nah, pada gambar yang ada pada slide pertama ini merupakan skematik dari proses tingkat difusi gas setiap waktu diberikan oleh hukum difusi Fick sebagai N1 sama dengan min D12A N bar per A per X, di mana N1-nya itu merupakan tingkat molar difusi.
A-nya itu merupakan area penampung, N1 barnya itu merupakan konsentrasi molal N1 komponen pada setiap titik, dan D12 merupakan diffusion koefisien. Ketika N1 dalam mol per detik, N1 berada dalam mol per meter kubik, dan koefisien difusi akan memiliki satuan meter persegi per detik, unit yang sama dengan viskositas kinematik. Dapat diketahui bahwa rumus tersebut mirip dengan liar untuk konduksi panas. Nah, ketika keseimbangan massa dibuat pada elemen bersama difusi satu rumus yang ada di bawah. Next. Nah, pada gambar dari aparatus Smith untuk pengukuran koefisien difusi dalam gas. Yang A itu merupakan aparatus dan yang B itu merupakan detail koneksi fleksibel. Nah, pengaturan eksperimental sederhana untuk pengukuran koefisien difusi gas ditunjukkan dalam gambar yang di samping. Dua bagian tabung gas bukan oleh koneksi tabung tigon yang fleksibel yang dapat dijepit seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Bagian tabung dibebankan dengan dua gas yang karakteristik difusinya itu harus dianalisis. Setelah proses pengisian awal, koneksi fleksibel dibuka dan dua gas diizinkan untuk berdifusi satu sama lain. Setelah jangka waktu koneksi tiga untuk ditutup lagi, waktu yang tepat dapat dicatat, dan dua bagian diizinkan untuk mencapai konsentrasi kesetimbangan. Di kesetimbangan ini kemudian diukur dengan peralatan analisis yang sesuai. Hal ini hanya diperlukan untuk mengukur konsentrasi salah satu gas di kedua bagian karena konsentrasi gas dari keseimbangan. Dengan asumsi bahwa bagian lower diisi dengan gas 1 dan bagian atas diisi dengan gas 2, pada awalnya solusinya adalah dirumuskan pada rumus yang sebelah atas. Nah, untuk menentukan eksperimental D12, waktu optimal yang akan diizinkan untuk proses difusi adalah TO4L kuadrat per P kuadrat kali D12, dengan asumsi bahwa satu-satunya kesalahan eksperimental adalah yang terlibat dalam penentuan. Jika proses difusi diizinkan berjalan untuk TOPT, ditemukan bahwa istilah pertama dalam rumus yang pertama adalah di mana F-nya itu merupakan 0,2982 dan T-nya merupakan TOPT. Next. Jika istilah order tingkat tinggi diabaikan, mudah untuk menghitung nilai D12 setelah penentuan F dan T telah dibuat. Mengabaikan persyaratan tingkat tinggi ini menghasilkan rumus yang ada di bawah. Oke, next. Nah, selanjutnya ada kalorimetri. Next. Kalorimetri adalah subjek yang sangat luas yang mencakup sebagian besar penentuan eksperimental yang digunakan untuk pengukuran sifat. Subjek kalorimetri berkaitan dengan penentuan jumlah energi. Jumlah angka ini dapat diklasifikasikan dalam hal properti termodinamika suatu sistem seperti entalpi, energi internal, panas spesifik, dan nilai pemanasan. Atau dalam hal aliran energi yang dihasilkan dari transportasi massa melintas sistem termodinamika. Next. Perangkat yang sebenarnya biasa menggunakan untuk percobaan yang disebut kalorimeter Jankers. Sebuah skematik kalorimeter diberikan dalam
Nah, yang ini dalam gambar yang di sebelah kiri. Bahan bakar gas dibakar di dalam kalorimeter. Laju aliran ditentukan dengan menimbang dan suhu air inlet dan outlet diukur dengan thermometer merkuri dalam kaca presisi yang seperti yang ditunjukkan. Nah, produk pembakaran didinginkan ke suhu yang cukup rendah sehingga uap air terkondensasi. Kondensat ini dikumpulkan dalam graduated seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri. Nah, laju aliran gas biasanya diukur dengan kilometer perpindahan positif. Jika sistem secara umum dan menunjukkan analisis yang dapat dilakukan untuk menentukan nilai pemanasan bahan bakar. Nah, pada gambar di sebelah kanan, kalorimeter aliran ditunjukkan pada gambar ini. Nah, untuk kenyamanan, semua aliran yang memasuki perangkat ditunjukkan dengan subscript. Karena semua aliran yang meninggalkan perangkat ditunjukkan dengan subscript 2. Bahan bakar dan udara dibakar di dalam kalorimeter. Dan bagian utama dari panas pembakaran dihilangkan air pendingin. Next. Dari semua massa data dan keseimbangan energi ini dapat dibuat untuk menentukan nilai pemanasan bahan bakar. Pertimbangan kasus sederhana pembakaran metana CH4 ditulis pada persamaan kesetimbangan kimia sebagai berikut. Nah, analisis produk memberikan nilai D, E, dan F untuk 100 mol produknya. Keseimbangan massa kemudian itu menjadi karbonnya itu merupakan A sama dengan D plus E. Hidrogennya 4A plus 2B sama dengan 2G. Oksigennya merupakan 2X plus B sama dengan 2D plus E plus 2F plus G. X. Berbeda dengan kalorimeter aliran yang dijelaskan sebelumnya, pengukuran dilakukan di bawah volume konstan, kondisi non-flow seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Sampel bahan bakar yang diukur tertutup dalam wadah logam yang kemudian diisi dengan oksigen pada tekanan tinggi. Bomnya itu kemudian ditempatkan dalam wadah air dan bahan bakar dinyalakan melalui koneksi listrik eksternal. Suhu air diukur sebagai fungsi waktu yang setelah prosesnya dan dari massa air dalam sistem, massa dan panas spesifik dari wadah, dan pemanasan sementara kurva pendinginan pelepasan energi selama pembakaran dapat. Pengaduk yang digerakkan oleh motor memastikan keseragaman dalam suhu air di sekitar bomnya dalam beberapa keadaan pemanasan eksternal. Jika bom itu dibangun dari dewar flash yang memungkinkan asumsi proses pembakaran adiabatik dan input kerja steering motor dapat diabaikan. Nah, kita memiliki rumus yang ada di bawah ini. Nah, di mana kawat ignition dan H full adalah panas pembakaran kawat pengapian bakar. Untuk kawat nikel H itu mempunyai nilai 4113 kJ per kilo dan juga diketahui yang ada di bawah. Next. Selanjutnya ada heating value of fuel. Pelepasan energi ketika bahan bakar dibakar dengan oksigen atau udara adalah nilai pemanasan bahan bakar dan dapat diukur dengan kalorimeter bom. Nilai pemanasan harus ditentukan untuk memperhitungkan setiap perubahan komposisi bahan bakar atau kemungkinan kebocoran udara ke dalam pipa dalam kasus bahan bakar gaseous. Solusi untuk masalah ini adalah mengukur komposisi kimia bahan bakar secara terus-menerus menggunakan metode spektroskopi. Nilai pemanasan bahan bakar kemudian dihitung dari nilai-nilai yang diketahui dari entalpi pembentukan konstituen individu. Data dasar disimpan di komputer dengan langsung dilakukan untuk memberikan nilai pemanasan bahan bakar.
jika ada anomali yang sangat tidak biasa terjadi. Sampel fisik bahan bakar dapat diuji untuk mengkonfirmasi. Next. Baik, selanjutnya ada convection heat transfer measurements. Nah, penentuan koefisien perpindahan panas konveksi mencakup pada berbagai kegiatan eksperimental yang sangat luas. Pada bagian ini kita hanya akan mengilustrasikan dua pengaturan eksperimental sederhana, yaitu satu untuk sistem konveksi paksa dan satu untuk konveksi bebas. Nah, di gambar ini kita bisa melihat yaitu eksperimen di mana hal yang diinginkan untuk mendapatkan koefisien transfer panas konveksi untuk aliran air di dalam tabung halus. Panas ini dipasok ke tabung dengan pemanas listrik seperti yang ditunjukkan pada di sini. Dan juga tabung ini biasanya terbuat dari bahan tahan panas yang tinggi seperti stainless steel untuk mengurangi arus listrik yang diperlukan untuk pemanasan. Termokopel ini dilas atau disemen ke permukaan luar tabung untuk mengukur suhu dinding. Baik termokopel atau termometer dimasukkan ke dalam aliran untuk mengukur suhu air di inlet atau outlet dan outlet ke bagian yang dipanaskan. Voltmeter dan ammeter mengukur input daya ke tabung, sementara beberapa jenis flowmeter mengukur laju aliran air. Tabung listrik ini dipanaskan dan memberikan fluks panas konstan ke air. Mana konstan ini BTU per H kali Ft kuadrat atau W per M kuadrat pada permukaan tabung. Sehingga masuk akal untuk mengasumsikan variasi garis lurus suhu curah air dari inlet ke outlet. Dengan demikian, dinding dan suhu massal diketahui sepanjang tabung dan koefisien perpindahan panas dapat dihitung pada setiap lokasi aksial dari itu Q sama dengan HA kali TW min TB, di mana A ini adalah total pemanasan di dalam permukaan dari tabung itu, dan TW dan TB adalah dinding dan batas dari suhu pada lokasi perpendikular, dan Q adalah total dari perpindahan panas laju perpindahan panas yang diberikan dengan Q sama dengan E kali L. E dan I adalah voltage dan current impressed on the test section. Jadi the head surface area adalah yaitu luas permukaan yang dipanaskan ada A sama dengan P kali DI kali L. Jadi di permukaan luar dari tabung ini harus ditutup dengan isolasi agar semua pemanasan elektrik ini tidak kena air. Jadi pengaturan eksperimental sederhana untuk penentuan koefisien transfer panas konveksi alami pada silinder horizontal ditunjukkan pada gambar ini. Dari silinder horizontal dipanaskan terdiri dari 3 bagian. Bagian tengah adalah elemen uji, sedangkan 2 bagian akhir adalah pemanas penjaga yang menghilangkan kerugian akhir dari bagian tengah. Ketiga bagian dipanaskan secara elektrik dan dikusok dengan termokopel yang mengukur suhu permukaan masing-masing. Arus listrik ke pemanas penjaga disesuaikan sehingga suhu sama dengan suhu bagian tengah. Dan pada kondisi keseimbangan ini, semua pemanas listrik dari bagian tengah hilang ke udara atau ke sekitarnya. Jadi total kehilangan panas dari elemen uji ini diberikan pada ini, yaitu Q sama dengan AA kali TW min T tak hingga plus ini kali ini dan seterusnya, di mana H adalah free convection dari perpindahan panas, koefisien perpindahan panas, lalu TW adalah itu suhu pengujian, dan E ini adalah emissivity permukaan, lalu T tak hingga adalah suhu udara di sekitar, dan TS adalah suhu ruang, dan A adalah luas area yang diberikan dengan A kali P D dan L kali L. Nah, kecepatan perpindahan panas Q ini ditentukan dari pengukuran input daya listrik ke bagian uji. Untuk menentukan nilai H, emisivitas permukaan harus diketahui, dan dalam prakteknya permukaan bagian uji biasanya ini berlapis nikel atau krom, sehingga kehilangan radiasinya kecil dibandingkan dengan kehilangan konveksi. Lalu yang
ada humidity measurement. Jadi kandungan uap air udara adalah parameter paling penting dalam banyak proses. Kontrol yang tepat dari operasi kritis dengan kain, kertas, dan bahan kimia sering bergantung pada kontrol yang sesuai dengan kelembapan lingkungan sekitarnya. Kita akan membahas 4 teknik dasar untuk mengukur kandungan uap air udara. Pertama, kita akan pertimbangkan beberapa definisi. Itu kelembapan fisik atau rasio kelembaban adalah massa uap air per satuan massa udara kering. Jadi suhu bola kering ini adalah suhu campuran uap air yang diukur dengan termometer yang terkena campuran. Dan suhu bola basah adalah suhu yang ditunjukkan oleh termometer yang ditutupi dengan bahan seperti suhu yang jenuh dengan cairan setelah pengaturan telah diizinkan untuk mencapai keseimbangan penguapan dengan campuran. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.19 ini, di mana titik embun campuran adalah suhu di mana uap mulai mengembun ketika campuran didinginkan pada tekanan konstan. Kelembaban relatif ini didefinisikan sebagai rasio massa uap menghasilkan campuran jenuh pada suhu yang sama. Dan jika uap berperilaku sebagai gas ideal, maka ini sama dengan MV per M jenuh. Jadi sama dengan PV per RT per BV per RT, di mana yang ini adalah V, yang ini adalah jenuhnya. Dan akan menjadi PV per PS. Di mana PV adalah tekanan asli dari uap dan PG adalah tekanan jenuh dari uap pada temperatur campuran. Jadi kelembapan spesifiknya adalah ini omega sama dengan MV per MA, di mana untuk gas ideal menjadi omega sama dengan 0,622 kali PV per PA, di mana PA adalah tekanan partial dari udara. Jadi metode yang paling dasar untuk mengukur kelembapan adalah prosedur gravimetrik yang digunakan oleh NIST untuk tujuan kalibrasi. Sampel campuran uap udara air terkena bahan kimia sesuai sampai air ini diserap. Bahan kimia kemudian ditimbang untuk menentukan jumlah uap yang diserap. Ketidakpastian serendah 0,1% dapat diperoleh dengan metode ini. Lalu ada hubungan analitis. Ada hubungan analitis yang pasti antara bola kering, bola basah, dan suhu titik embun campuran dan kelembabannya. Penentuan kedua suhu ini dapat digunakan untuk menghitung kelembapan. Metode klasik yang digunakan untuk penentuan kelembapan di ruang terbuka besar adalah pengukuran suhu bola kering dan basah dengan psychometer sling. Kedua termometer ini diputar dengan kecepatan sekitar 5 meter per sekon dan suhunya harus dicatat. Lalu tekanan uap campuran kemudian dapat dihitung dalam persamaan ini, persamaan Carrier, yaitu PV sama dengan PGW min dalam kurung P min PGW dikali dalam kurung TDB min TWB per K omega min TWB, di mana PV adalah suhu uap asli, lalu PGW adalah suhu jenuh corresponding untuk ini bola basah, suhu bola basah. P adalah total dari tekanan campuran, TDB adalah suhu dari bola kering dalam Fahrenheit atau Celsius, lalu TWB adalah suhu dari bola basah dalam Fahrenheit atau Celsius, dan KW, K omega adalah 2800 ketika T pada F, dan atau 1537,8 ketika T ini, ketika suhu ini dalam Celsius. Nah, kelembaban spesifik atau relatif kemudian dihitung dari ini, dan untuk tujuan perhitungan sebidang tekanan saturasi untuk uap air sebagai fungsi suhu diberikan pada gambar ini dan tabel ini. Lalu alternatif untuk sling psychometer menggunakan 2 sensor suhu presisi cocok, satu untuk bola kering dan satu untuk bola basah. Sensor ditutup dalam ruang portable yang berisi kipas angin untuk meniup udara ambien ke seluruh elemen suhu. Nah, jadi sling psychometer ini tidak cocok untuk otomatisasi atau persyaratan perekaman terus-menerus. Untuk aplikasi seperti itu, transducer kelembapan tipe Dunn mode harus digunakan. Transducer ini terdiri dari elemen resistensi yang dibangun oleh elemen logam mulia ganda yang berliku pada bentuk plastik dengan jarak yang dikontrol dengan hati-hati di antara mereka. Gulungannya kemudian dilapisi dengan larutan lithium klorida yang membentuk jalur konduksi antara kabel dan itunya.
Jadi resistensi dari lapisan ini berfungsi yang sangat kuat dari kelembaban relatif dan dengan demikian digunakan untuk merasakan kelembaban. Lalu sirkuit jembatan AC seperti yang dibahas pada sebelumnya biasanya digunakan untuk merasakan resistensi transducer karena variasi nonlinear yang luas dari resistensi lapisan dengan kelembaban. Transducer tunggal biasanya cocok untuk digunakan hanya dalam kisaran kelembaban yang sempit. Nah, itu secara umum transducer tunggal tidak digunakan lebih dari 10% tentang kelembaban relatif. Operasi untuk perangkat ini adalah sekitar 1,5% kelembaban relatif dan dapat digunakan pada kisaran operasi min 40 hingga 150 derajat Fahrenheit atau min 40 hingga 65 derajat Celcius. Nah, kalibrasi sensor kelembaban ini dapat dilakukan dengan mengekspos sensor ke sampel standar di mana ruang udara tertutup dipertahankan dalam kesetimbangan dengan larutan garam berair jenuh. Nah, ini adalah beberapa contoh solusi yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Tingkat kelembaban relatif 0 dapat dipertahankan dalam sampel udara tertutup dengan desidensi saringan molekuler. Nah, kelembaban campuran ini juga dapat ditentukan dengan pengukuran suhu dew point. Untuk tujuan ini adalah dengan teknik konvensional, yaitu dengan mendinginkan permukaan logam yang telah dipoles hingga membentuk cermin sampai jejak pertama atau foggingnya muncul ketika permukaan bersentuhan dengan campuran. Lalu suhu permukaan untuk timbulnya fogging ini menjadi titik embun. Dengan sensitivitas proses pengukuran dapat ditingkatkan dengan penggunaan fotosel untuk mendeteksi seberkas cahaya yang dipantulkan dari permukaan. Intensitas sinar yang dipantulkan akan menurun pada awal fogging, dan titik ini dapat digunakan untuk menandai sinyal suhu dari cermin sebagai titik embun. Nah, elektronik yang sesuai akan merasakan output fotosel dan menyebabkan pemanasan listrik ini digerakkan ketika output turun sebagai akibat dari fogging. Nah, tetapi pemanas ini kemudian tetap nyala hingga permukaan cermin ini jelas dan output fotosel naik, sehingga mengurangi arus dari pemanas ini. Lalu yang selanjutnya ada head flux meters. Jadi ada banyak aplikasi di mana pengukuran langsung flux ini diinginkan. Pada bagian ini kita akan membahas beberapa perangkat untuk pengukuran tersebut. Jenis pertama adalah sensor siput yang ada pada gambar ini. Jadi siput ini berkonduktivitas termal tinggi yang dipasang di dinding seperti yang ditunjukkan pada lapisan isolasi di sekitarnya ini. Ketika siput mengalami flux panas di permukaan, suhunya akan naik dan memberikan indikasi besarnya flux panas, dengan asumsi bahwa suhu siput tetap seragam pada setiap saat. Dan keseimbangan energi sementara dari ini akan menjadi ini, Q per A sama dengan MC per A kali DTS per D to min U kali dalam kurung TS min omega. Dimana Q per A adalah ini flux panas yang diimpuls, lalu F adalah massa dari siput, C adalah panas spesifik dari siput, U adalah koefisien yang mengekspresikan hilangnya konduksi dari dinding di sekitarnya, TS adalah suhu dari siput ini, dan TW ini adalah suhu dari suhu dinding sekitar. Nah, jelas bahwa larutan akan memberikan suhu siput sebagai fungsi dari flux panas dan sifat siput. Dengan demikian, pengukuran TS dapat diambil sebagai indikasi flux panas. Nah, beberapa masalah dihadapi dalam menggunakan sensor siput ini. Pertama, untuk flux yang sangat tinggi, flux panas sangat tinggi, suhu siput mungkin tidak tetap seragam dan analisis yang lebih rumit harus digunakan untuk menghitung flux panas dari pengukuran suhu. Kedua, kehadiran sensor ini mengubah profil suhu di dinding. Secara khusus, suhu di lokasi sensor lebih tinggi daripada yang mungkin sebaliknya, yaitu untuk konduktivitas siput akan lebih besar dari konduktivitas dindingnya, sehingga mempengaruhi flux panas bersih pada titik pengukuran. Nah, apakah itu terjadi dengan konveksi radiasi atau kombinasi keduanya? Nah, jadi ketiga sensor siput ini jelas disesuaikan hanya untuk pengukuran sementara. Jadi begitu dinding ini mencapai kesetimbangan, suhu siput tidak akan lagi menunjukkan flux panas. Nah, lalu ada Gordon meteran flux panas digambarkan pada gambar ini, 9.22. Jadi, konstanta piringan tipis dipasang pada cacing tembaga ini,
dipasang di bahan dindingnya. Lalu sebuah kawat tembaga kecil kemudian melekat pada pusat piringan dan membentuk dua kabel termokopel tembaga konstanta untuk mengukur perbedaan suhu antara pusat piringan dan sisinya. Jadi insiden flux panas pada piringan ini diserap dan dilakukan secara radial keluar, sehingga menciptakan perbedaan suhu yang dirasakan oleh termokopel. Satu-satunya kerugian dalam gauge adalah kerugian radiasi dari sisi belakang piringan heatsink tembaganya. Tetapi dengan kalibrasi yang cermat ini dapat diperhitungkan dengan sedikit kesulitan. Jadi flux panasnya ini ada di sekitar kisaran 5 kali 10 pangkat 4 hingga 10 pangkat 6 BTU per H kali FT kuadrat atau sekitar 0,15 hingga MW per M kuadrat yang dapat diukur dengan waktu perangkat. Konstanta waktu ini dari urutan 0,1 second dialami pada flux ini. Lalu peningkatan sensitivitas dapat diperoleh dengan menggunakan piringan tembaga bersama dengan koneksi pusat bismuth telluride yang doped secara positif. Jadi meteran flux panas yang sangat serbaguna ini telah dijelaskan oleh Hager dan dipasarkan oleh DWF Corp. Jadi meteran ini beroperasi pada prinsip mengukur penurunan suhu di bahan isolasi tipis sekitar ketebalan 0,0006 inch atau sekitar 7,6 meter dan penurunan suhu berbanding lurus dengan panas yang dilakukan oleh bahan yang sesuai dengan hukum Fourier. Jadi fitur unik dari meter ini adalah proses ikatan ini bahwa yang memungkinkan penggabungan tembaga konstan bebas distorsi di kedua sisi material dan konstruksi yang lebih rinci ditunjukkan pada gambar 9.23 di sebelahnya dengan jumlah persimpangan terhubung secara seri yang untuk menghasilkan termpal. Jadi di sini ada sebanyak 40 persimpangan dapat diproduksi dengan cara ini dalam waktu sekitar 1 inch kuadrat. Jadi persimpangan ini ditutupi dengan lapisan pelindung, tetapi ketebalan total flux meteran ini tidak pernah lebih dari 0,012 inch atau 0,3 mm. Jadi ini semua tergantung pada jumlah persimpangan yang digunakan. Jadi konstanta waktu ini berkisar antara 0,02 dan 0,4 second. Dan juga gambar ini, nah ini menunjukkan beberapa foto konfigurasi meter yang sangat khas. Jadi ringkasan yang sangat baik dari teknik flux panas diberikan dalam ini, termasuk diskusi komparatif dari metode yang dijelaskan sebelumnya dan perbandingan umum suhu diferensial dan kalorimetrik. Perbandingan dari tabular dari waktu respon rentang suhu operasi yang sesuai dan pertimbangan instalasi dan manufaktur juga diberikan. Lalu ini ada yang terakhir yaitu pH measurement. Jadi pH larutan adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen CH dan didefinisikan oleh pH sama dengan log CH. Jadi meter pH khas ditampilkan pada gambar ini, di mana elektroda kaca khusus digunakan yang berpori hanya untuk ion hidrogen. Oleh karena itu, bagian bawah ini sangat tipis, yang bertindak sebagai membran. Elektroda referensi kalomel juga ditempatkan dalam larutan. Elektroda reversible melekat pada elektroda kaca dan referensi. Dan asam klorida pada 1N ini terkandung dalam elektroda kaca tertutup. Lalu potensi bersih di seluruh membran diberikan oleh delta VI sama dengan min 2,3 kali ini RT per F log CA per CR. Dimana R yang ini adalah gas konstan universal yaitu 8.8314 J per kg mol K. Lalu T atau suhu adalah suhu absolut, suhu mutlak yaitu dalam satuan K. F adalah konstanta Faraday yaitu 0,647 kali 10 pangkat 7 C per K cube kali mol. Lalu CH adalah ion hidrogen dari konsentrasi pada larutan dan CR adalah konsentrasi pada elektroda kaca elektroda ini. Dimana CR ini adalah 1 untuk 1N HCl. Lalu kita masukkan konstanta dengan definisi pH tadi akan menjadi delta VI sama dengan min 1,98 kali 10 pangkat min 4 T dengan min satuan pH. Nah, karena resistensi membran ini sangat tinggi pada urutan 100 M, maka amplifier DC dengan impedansi input tinggi harus digunakan. Pada gambar ini 432J adalah contoh konfigurasi amplifier operasional yang dapat digunakan. Kalibrasi dapat dicapai dengan memasukkan elektroda dalam larutan pH
yang diketahui dan menyesuaikan meteran output untuk pembacaan yang tepat. Nah, untuk tujuan referensi nilai pH dari beberapa zat umum diberikan pada tabel berikut ini. Jadi, nilai yang mendapat nilai 7, yaitu ini air suling, ini bersifat netral. Lalu sedangkan yang kurang dari 7, seperti ini ada susu, jagung, ataupun jus lemon, ini adalah bersifat asam. Dan yang lebih dari 7, seperti darah, terus air laut, baking soda, dan lain-lain, ini termasuk basa atau alkali. Nah, alhamdulillah kita telah selesai mempresentasikan tentang bab 8 dan 9 pada hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan lebih dan memberikan suatu ilmu baru kepada kami, para pembaca dan para pemirsa yang telah melihat presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.